rumah yang mepet dengan kandang sapi, ya, kandang kambing, kandang ayam, begitu kita di ruang tamu kan bau Pak, teng gitu ya. Nah ini bakteri ini mengikuti udara, langsung saya menserap. Paru-paru dan jantung kita ini tiap hari diserang oleh bakteri E. coli dan Salmonella. Saya pernah ingat enggak nenek-nenek kita kalau sore itu muni napasnya tuh ada, itu kena E. coli dan Salmonella Pak. Pasti mburi untuk kandang sapi, pasti. Saya biarpun nggak tahu, leres mboten. Nah itu berbahayanya kalau pupuk kandang langsung digawa nang sawah, itu bakteri tetap ada. Yang kedua, pasti jangkrik banyak. Percaya mboten? Nggih. Tikus, engko tikus tak ajari. Tikus aja dipateni, Pak. Dia ngerti ki racun. Carane ngadepi tikus diusir. Ngusiri nganggo apa, Pak? Wis tak ajari engko. Sampeyan hari ini kena wereng, sampeyan jek lapor Pak Lurah. Pak Lurah nanti laporan Pak Camat. Makan waktu 3 hari wis dadi damen pari sampean. Iya enggak? Wis dadi damen. Garing, Pak. Dipangan sapi ya gatel lambene. Ya. Nah, saya udah ngajarin. Obat wereng mahal mboten, Pak? Larang mboten? Obat wereng larang mboten? Pinten? 1 botol. Yang kecil, padahal entek pinten botol? Rata-rata entek pinten botol? Berapa? Wis paling enggak entek 300 munggah lah ya. Mau enggak kalau 1 liter itu harga 20.000? Nah, mesti mau. Iki duduk kimia Pak. Nanti yang saya ajarkan tuh bahan bakunya wereng ini sampean mbak aku doyan. Bukan berarti saya dengan sampean tuh makan wereng. Iya. Tapi bahan bakunya tuh sampean doyan, aku ya doyan. Wong enak ya. Dalam pelatihan kemarin sudah saya ajari cara bikin obat wereng itu dengan sangat cara mudah sekali Pak. Bahan bakunya itu nilainya kalau kita beli ke pasar itu kira-kira 150.000. Nek gak dipangan ibu karo anak sampean lho iki. Bahan bakunya ini lho. Mosok bahan bakune wereng dikon mangan bojoku, Pak. Lho kok saya taruh bahan bakune siji, wortel. Ayo doyan mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabi wa mawala la haula wala quwata illa billah mabadu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Mas Joko, anggota DPRD Trenggalek yang saya hormati, para sepuh bini sepuh yang sangat saya muliakan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu membacakan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang bagus ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan selamatan semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak sekalian, pada resesi yang kali ini memang luar biasa. Untuk tahun 2020 ini resesi yang kedua Pak. Resesi yang pertama saya harus boleh hanya ketemu 5 orang. Akhirnya saya gunakan untuk apa? Ya daripada saya ketemu 5 orang hanya ngerokok, saya buat keliling untuk nyemprot dari masjid ke masjid Pak, yang kemarin itu Pak. Tidak ada beberapa masjid yang saya semprot. Ya lebih baik begitu daripada saya ngobrol, saya tak ajak ngobrol cuma wong 5. Aku be Pak Lurah be perangkat masyarakatnya loro ya ngomong apa kan Pak Lurah. Mending saya keliling untuk nyemprot masjid, lebih dapat pahala. Bapak sekalian, sebelum kami sampaikan tentang reses kali ini, perlu kami ingatkan kembali bahwa negara kita ini saat ini kita sama-sama tahu sedang dilanda musibah, yaitu COVID-19, yang mana semuanya yang tadinya saya dengan salaman rada enak, saya ini salaman rada minggring-minggring loh. Kan juga nggak enak Pak. Saya dulu biasanya ketemu jenengan ora tak tutup sampean iki sapa ya ora jelas.
Tapi ya inilah kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Dan yang kedua Pak, kami sampaikan bahwa corona tipe 2 ya. Kalau kemarin tipe 1 ya, aku gak ngerti, saya anggap corona tipe 2 ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Untuk itu kami sampaikan pada Bapak sekalian, mau gak mau kan harus kita menghadapi seperti ini kan kita hadapi Pak, bukan kita untuk menghindari tidak tahu. Jadi cara yang paling bagus saat ini kita jaga imun kita. Wong panjenengan di sini itu di Trenggalek adik darah ngene-ngene wis akeh empon-empon. Gitu Pak. Kunir, jahe, temulawak akeh. Saya tiap pagi minum itu Pak, Pak. Cuma saya cari praktisnya, saya beli yang sudah diekstrak itu loh Pak. Kunir putih, kunir yang merah itu, jahe sama temulawak. Tak ambil sak sendok teh 4, tak udek titik, tak tokoki madu. Saya minum tiap hari Pak. Karena aktivitas saya juga tinggi, saya terpaksa minum empon-empon. Nah Bapak saya harapkan minum empon-empon itu supaya imun Bapak tetap kuat. Nah kalau udah imun Bapak kuat, insya Allah virusnya ya nggak mempan, nanti nempel neng jenengan nggak mempan. Itu yang pertama. Yang kedua, nyun sewu ya, kita tingkatkan kebersihan kita di rumah. Ya satu hari paling nggak 4 kali cuci tangan lah yang pakai sabun. Tetapi nyun sewu Pak, untuk kita yang umat muslim kan Nabi udah mengajarkan pada saat kita wudhu kan bukan hidung digini-gini kan Pak, tapi air disedot ke dalam hidung kan. Nah dalam hidung itu begitu keluar kita swab kan dimasukin ke dalam hidung. Tapi kalau kita 5 kali dalam satu hari satu malam berwudhu, kita selalu ambil air wudhu untuk di hidung kita semprot keluar, kotoran yang ada dalam keluar. Itulah kenapa Nabi mengajarkan kita berwudhu bukan dicawuk-cawuk ke hidung, tapi harus kita sedot ke hidung, kita keluarkan. Kadang pertama kali kan puyeng kepala Pak, tapi ini kotorannya keluar Pak. Itu makna sekarang bisa, oh iya ya kalau gitu waktu Nabi mengajarkan wudhu harus disedot hidung sampai rasanya celeng, itu ternyata ini sekarang ini. Coba benar rasakan. Jadi kalau cuma sedot langsung nanti bersih semua Pak. Bakteri-bakteri virus yang ada dalam hidung itu bersih semua. Itulah fungsinya daripada wudhu. Untungnya kita ditugaskan, kewajiban kita sehari semalam wudhunya 5 kali. Belum cuci tangan yang lain. Saya rasa sampai 10 kali lebih loh Pak cuci tangannya. Insya Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kampung kita diberikan keselamatan dari serangan virus yang berbahaya ini. Mudah-mudahan Bapak semua kita doakan tetap dalam lindungan Allah SWT. Bapak sekalian, yang kedua, dalam resesi yang kedua kali ini memang kita dibatasi tidak boleh lebih dari 50, dan kursinya pun arang-arang begini ini. Ya kita ikutilah protokol kesehatan daripada pemerintah ini demi kesehatan kita bersama. Bapak sekalian, seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, serasa mungkin Bapak sebagian sudah mengenal saya ini udah 7 tahun keluyuran di sini, dan dulu mulai tahun 98 saya udah tidak ada satu desa pun 190 desa di Trenggalek yang belum saya kunjungi Pak. Semua sudah saya kunjungi sejak 98 dulu. Jadi saya sangat paham kunstur tekstur tanah di Trenggalek. Bapak sekalian, nanti ini yang kelompok tani ada Pak? Ada berapa orang kelompok tani ini? Tapi kan sedaya rata-rata 90%. Oh 100% petani Pak. Enggak juragane tebu toh Pak. Ini juragane tebu soalnya. Ya. Apa napa lek wong jak nang ndi mesti ora salah gitu loh. Ya diopeni Pak, juragan tebu ini supaya apa carane bimbingin masyarakat iki ngoten mawon Pak. Menek mboten gelem kula sing dorong. Tapi dorong kula sakmene ya kuat aku. Begini Pak. Tadi Pak Lurah juga nyampaikan bahwa persoalan pertanian jenengan ini adalah saat ini adalah air. Selain air apa lagi Pak? Pupuk mesti kan gitu. Terus persoalan kartu tani ada masalah nggak di sini Pak Lurah? Bapak untuk mendapatkan pupuk pakai kartu tani nggak? Belum dijalankan, tapi tetap menggunakan RDKK tetap jalan tuh.
jalan Pak ya. Pakai RDKK ya. Itu satu. Yang kedua, kebutuhan pupuk Bapak selama ini terpenuhi enggak? Agak kurang tuh salah RDKK-nya atau jatahnya dikurangi? Kenapa? Tetapi RDKK sudah diajukan Pak. Ayo RDKK ini diajukan enggak? Ini semua kan masuk dalam kelompok tani toh Pak. Nah kalau masuk dalam kelompok tani pasti ketua kelompoknya mengajukan RDKK. Nah dari RDKK ini nanti akan ditandatangani PPL kecamatan. PPL kecamatan di setoran kabupaten, itulah jatah pupuk yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan saya dulu di sini ada LMDH enggak Pak? Belum ada ya. Enggak punya hutan. Malah enak oke sawai kok. Gitu Pak. Nah, ini cerita untuk daerah Trenggalek itu yang daerah selatan Munjungan ke sana itu kan yang paling banyak kan LMDH Pak. Itu kalau musim tanam padi pasti ribut. Rebutan pupuk Pak. Aku ini podo-podo warga negaranya apa gue tuku pupuk. Vivian jawab ya. Padahal yang ada di penyalur ini adalah jatahnya yang punya sawah. Loh aku nandur jagung ya. Ini kan juga butuh pupuk. Nah terjadi ribut berkali-kali tidak dapat diselesaikan. Alhamdulillah pada tahun 2016 pada waktu Pak Menteri Pertanian datang ke Munjungan Panen Raya, kesempatannya ini kita perlu kodo. Ada Pak Menteri, ada saya, ada Kepala Dinas Pak Joko, Perso Pak Joko Kepala Dinas Pertanian, sampun pensiun saat ini. Dulu sama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu di Munjungan Pak Panen Raya. Pada saat itu saya sudah ngempet disambati 10.000 hektar lahan hutan yang dikelola oleh kelompok LMDH, tapi nggak pernah dapat pupuk. Jaluk gak DKI. Wis Pak, dongakno aku tak ngomong bae Pak Menteri DKI. Jadi begitu setelah Pak Menteri ngasih sambutan, saya dikasih sambutan. Saya ngomong saya nggak sampai 5 menit. Pak Menteri, ini Ketua LMDH Trenggalek. Jumlah lahannya 10.000 hektar, butuh pupuk. Sampai detik ini nggak pernah ada pupuk, ribut terus Pak Menteri. Saya minta Pak Menteri setuju nggak dikasih pupuk? Oh setuju. Di sini Pak Joko kasih ya. Iya. Provinsi tak teken Pak. Besoknya dapat semua Pak. Kan nodong ono menteri tak todong Pak. Ini untuk masyarakat Pak, di depan sama itu masyarakat butuh pupuk. Tetapi begitu tahun berikutnya saya tanya lagi, Pak gak oleh jatah. Ini problem Pak Lurah. Jadi saya sudah mengajukan di provinsi Pak bahwa LMDH tetap harus punya hak untuk mengajukan RDKK. Dan nanti dari sini Pak Lurah, dari kelompok-kelompok nanti yang selama ini RDKK-nya nggak terpenuhi pupuknya, saya minta laporannya supaya saya bisa memperjuangkan ke provinsi Pak. Jadi nanti kalau Trenggalek ini jatah pupuknya 300.000 ton urea, 200.000 ton organik, 100.000 ton SP36. Nanti kalau kurang tak jaluk Pak, tak minta kan. Tetapi dengan syarat saya minta laporan. Kalau ada laporannya dari masing-masing kecamatan, dari 14 kecamatan ini total kekurangan ini sampeyan, aku iso nodong nang provinsi Pak. Provinsi tak kirim nang menteri Pak. Lu kan gampang jawabnya. Ayo kita tingkatkan produksi pertanian kita. Lu Pak sampean ngomong kon melayu aku gak buka imangan iso melayu saya. Lu kan kita kan jujur toh Pak. Pak pikulan niku 100 kilo. Lah sampean gak dikai imangan bagaimana bisa mikul sekarang? Tanaman padi juga begitu. Bagaimana kita swasembada pangan? Bagaimana kita harus meningkatkan produksi nek pupuk gak ono? Betul-betul Pak. Ini yang akan saya perjuangkan nanti Pak. Nah, dalam reses ini tujuan saya tuh menjaring apa yang jadi persoalan sampean,
Apa yang belum didapatkan dari kabupaten, tak rangkumnya, nanti tak laporkan pada gubernur, tak jalukno Pak. Aku kan tugasnya menjaluk Pak, untuk sampean, bukan untuk saya gitu. Yeah. Itu. Nah, nanti kalau Bapak tidak mau ngomong langsung dengan saya siapin kertas. Yeah. Sudah dikasih kertas belum Pak? Pak Supri kasih kertas. Nah, nanti kertas itu Bapak isi usulan sampean apa. Nanti akan saya rangkum di rumah sebelum saya laporkan pada gubernur pada saat nanti kami paripurna. Itu tujuan saya kesini biar ada oleh-oleh Pak. Saya ketemu jenengan gak ono oleh-oleh, kan ya repot saya. Bukan oleh-olehnya nanti jeruk sak karung, enggak, kertas sama nisi ya. Persoalan sama nisi nanti saya akan perjuangkan, kan gitu Pak. Itu tujuannya reses itu. Nah, yang berikutnya kembali pada pertanian Pak, karena jenengan tadi Mas Joko ngomong 100% jenengan orang petani. Ayo saya diskusi masalah pertanian dengan saya. Persoalan yang jenengan Bapak hadapi sekarang itu selain kurang pupuk, apalagi? Hamanya apa? Hamanya apa Pak? Ular sama apa lagi? Wereng apa lagi? Tikus. Enggak, tikus tak ajari. Tikus aja dipateni Pak. Dia ngerti ki racun. Carane ngadepi tikus diusir. Ngusir nganggo apa Pak? Wis tak ajari engko. Lho kok tak ajari Pak. Donga nomor 1, tapi engko nomor di luar donga ono mana? Ya. Gini. Saya di Trenggalek ini saya sudah mengadakan pelatihan 2 kali Pak. Pelatihan pertama pesertanya kalau nggak salah 100 per 150 Mas. 100 orang terdiri dari ketua kelompok tani dan sebagian adalah dari dinas pertanian. Saya ajari Pak. Diajari apa? Saya kan datang reses di keluh Pak. Saya ini kalau kena wereng, saman sehari ini kena wereng, saman cek lapor Pak Lurah. Pak Lurah nanti lapor nang Pak Camat. Makan waktu 3 hari wis dadi damen pari sampean. Iya enggak? Wis dadi damen. Garing Pak. Dipangan sapi ya gatel lambene. Ya. Nah, saya udah ngajarin. Obat wereng mahal mboten Pak? Larang mboten? Obat wereng larang mboten? Pinten? 1 botol. Yang kecil, padahal entek pinten botol? Rata-rata entek pinten botol? Berapa? Wes paling enggak entek 300 munggah lah ya. Mau nggak kalau 1 liter tuh harga 20.000? Nah, mesti mau. Iki duduk kimia Pak. Nanti yang saya ajarkan tuh bahan bakunya wereng iki sampean mbak aku doyan. Bukan berarti saya dengan sampean tuh makan wereng. Iya. Tapi bahan bakunya tuh sampean doyan, aku ya doyan. Wong enak ya. Dalam pelatihan kemarin sudah saya ajari cara bikin obat wereng. Itu dengan sangat cara mudah sekali Pak. Bahan bakunya itu nilainya kalau kita beli ke pasar itu kira-kira 150.000. Nek gak dipangan ibu karo anak sampean lho iki. Bahan bakunya ini lho. Mosok bahan bakunya wereng dikon mangan bojoku Pak. Lho kok saya taruh bahan bakune 1 wortel. Ayo doyan mboten? Wortel doyan mboten? Kenrang. Iki durung iso digawe bat wereng disop mbek ibu nyonya sampean entek to. Iya to? Wortel, kendang, nggih. Terus nanti ditambahi apel, Pak. Apel yang jelek-jelek itu nanti kita jus. Di jus bukan diminum. Nah, diminum seger kita, Pak. Setelah di jus, kita saring, kita siapkan jerigen 20 liter. Ya. Saringan daripada itu tadi kita masukkan dalam jerigen. Setelah itu kita kasih oksigen. Sing koyo selang koyo sampean duwe akuarium gitu, Pak. Banyunya kan blukuduk gitu. Lah itu nanti kita tambah bakterinya wereng. Loh dari mana cari bakteri wereng, Pak? Di laboratorium pertanian di Tulungagung itu buat, Pak. Saumpling, apa nang ngaran ini apa, Mas? Sak suntian itu tahu Pak, sak suntian itu loh. Nah, sak sepet. Tapi bentuknya ini
Digok es jadi beku Pak, seperti es. Kenapa? Nah, sama tak jelaskan. Bakteri itu kalau kena suhu panas 23 derajat, maka bakteri ini bangun. Kalau bakteri ini bangun, butuh makan. Gitu Pak. Timbangannya makani bakteri tak turokno, ditaruh di es, tidur. Ini bahasa pertanian dorman. Dorman atau dorman, tidur Pak. Nah, setelah kita ngambil, nanti ngambilnya dari Tulungagung ya kita kasih box es Pak, supaya tetap turu terus. Sampai rumah, baru ini dimasukkan dalam jerigen tadi, ben mencair di situ. Setelah mencair di situ, baru oksigen dinyalakan. Berkuduk, 4 hari jadi obati wereng Pak. Di rumah harus disimpan sampean. Jadi begitu habis nanam padi, wereng nyerangnya umur pinten Pak ini? 21 hari. Sembilan 90 hari. Pari itu ada 3 umur Pak. Umur 21 hari itu namanya masa vegetatif. Umur 42 dino itu primordia utawa parine meteng. 45 hari kan jebol. Umur 55 dino dingklo mateng susu. Nah, pas matang susu ini ya wereng nyerang ya. Nah, pada saat primordia, Bapak semprot aja. Semprot. Nah, yang kedua setelah matang susu, semprot lagi. Ini bukan kimia Pak, tapi dari hasil fermentasi tidak ada residu apapun yang nyangkut ke dalam polong gabah untuk menjadi beras tadi, tidak ada Pak, tidak ada itu. Karena saya sudah teliti Pak, saya juga peneliti gitu loh. Jadi tidak berbahaya terhadap manusia. Beda dengan insektisida. Kalau insektisida itu akan ada residu yang tertinggal di dalam padi itu, mau nggak mau berasnya ya ngandung racun biarpun dalam kondisi kecil itu loh. Nah, itu tadi di Trenggalek ini kalau nggak salah ada 3-4 orang yang gawe ikut terus Pak. Iso tuku sepeda motor Pak. Waktu yang ikut pelatihan 100 orang itu yang niat kerja cuma uang papat ya. Tetapi kan saya sudah ngasihkan ilmunya. Timbangannya kue ngetono duit 200.000 dan belum tentu pari sampean selamat gitu. Ya mendingan sekolah sedino nggawe gini kanggo kelompok, pari ini aman Pak. Ini saya pingin penjenengan tuh wis aja jagakno anu lah Pak, aja jagakno sapa Pak. Wis aja buka nyanggone instansi yang lain gitu. Bagaimana kalau kita mampu berdiri, kenapa enggak berdiri sendiri? Itu maksud saya begitu Pak. Jadi ojo nunggu loro, tapi saat durunge loro wis diobati gitu loh maksud saya. Nggih. Dan itu penting Pak. Jadi nanti kalau Bapak bisa kelompok, justru sebenarnya saya tuh pengen kelompok-kelompok itu bisa eksis. Nanti yang disuruh kursus ojo sampean. Sampeyan duwe anak sing nganggur enten mboten? Kowe melu kursus le. Engko gawe iku dituku karo kelompok tani kan oleh duit to, Pak. Gitu. Lah saiki dodol bat wereng anggapen 20.000. Bapak ngerokok mboten, Pak? Sing ngerokok sinten? Sak rokok sak bungkus pinten, Pak? 30 to. Lho saiki berarti wereng lho sak bok cepet rokok. Sowan ngerokok pus dadi awu. Tapi dengan ini parimu aman lho, Pak. Dengan satu cepet rokok pariku aman. Nek sampean sedot, durung nek watuk. Nek sampean ngerokok aku banding larang ngerokok, sampean ngerokok gak apa-apa. Lho, dengan cepat rokok sampean dapat 1 liter obat wereng sing sampean gawe dhewe coba. Anak sing nganggur mau oleh duit, kelompok tani parine slamet, ora sanjagane bantuan teko sapa-sapa, aku iso nggih bat wereng dhewe. Hebat kan sampean, Pak? Tak ajari. Jadi ini berarti nanti kalau siapa ada yang pelatihan, pokoknya sak kelompok ngirim nomong situ, Pak. Pulang harus jadi insinyur di omah. Lu tak ke iklan putih teko marak dadi wah insinyur pertanian iki. Jadi insinyur kampung enggak apa-apa. Wong Rano Karno itu tukang insinyur kok. Gitu. Aduh. Itu Pak yang masalah wereng. Nanti kalau yang masalah tikus gini, Pak.
Tikus itu punya insting seperti manusia. Loh Pak Cip kok ngerti tikus? Aku elek-elek ini tahun teliti tikus Pak. Yang saya teliti bukan tikus ireng-ireng Pak, gilo aku. Yang saya teliti pakai tikus putih Pak. Saya di rumah saya di lantai 2 itu, saya buat ya tempat buku-buku sinau saya itu, saya punya melihara tikus Pak. Saya punya alat labnya di rumah saya itu Pak. Jadi saya mempelajari karakternya tikus, tak pelajari. Ojo meneh tikus celeng aku ngerti kok karakternya celeng Pak. Karena ini tak cerita sedikit. Saya kampanye di Pacitan itu greget nih Pak wong kono Pak. Sudah saya naik gunung begini, naik ojek meh nglundung jerone 600 meter. Sampai di atas itu aku durung ngomong ini iki. Pak Lurah karo kelompok tani ngomong, "Pak Cip, pun sampean mboten saya kampanye. Pokoknya sampean iso golekno turutanku njaluk iki pun sampean tak pilih." Iku tenan Pak, gak guyon Pak. Lah aku durung ngomong ya Pak. Napa Pak? Pripun carane kula balapan mbek celeng menang? Ayo. Kan aku ya bingung Pak. Wong aku munggahe numpak Gojek kok kon balapan mbek celeng nduk gunung jungkel dhewe saya. Ternyata apa? Maksudnya balapan ya apa Pak? Pak, di sini ini jagung kalau sudah ini entek nang celeng Pak. Loh kenapa enggak sama racun? Celengnya lulusan SMA. Loh kenapa? Wong dikei racun dilewati ya. Waktu itu saya belum mikir Pak. Aku dewe dosen di kono gak iso ya izin aku Pak. Akhirnya saya jawabnya apa? Pak, ini kan ilmu baru dari sampean. Aku minta waktu 2 minggu. Toko omah gak iso turu aku Pak. Bener. Ini tak ada Pak. Itu peristiwa 6 tahun yang lalu. Saya sampai rumah gak bisa tidur ya Pak. Aku sekadung janji. Tak tukono racun, wong ngerti ke racun tak tuku. Toh racun juga dilewati karo celeng. Hari kedua saya menemukan akal Pak. Oh kalau gitu saya tak belajar tentang kimia, tentang celeng. Sak karakternya Pak. 1 minggu sinau aku Pak. Begitu berikutnya saya menemukan cara. Oh setelah satu karakternya celeng, ternyata celeng itu sing disenengi barang amis. Kalau ada makanan yang amis, celeng pasti seneng. Lah golek amis di mana amis Pak? Ikan asin amis ora doyan. Daging amis ora doyan. Ini susah. Ternyata ketemu pada telur Pak. Telur itu kalau direbus setengah mateng, ya, saman buka titik gledakno 2 jam 3 jam saman ambu. Amis kan? Itulah yang disukai dengan celeng. Akhirnya saya mencoba membuat ramuan. Saya buat ramuan, tikus tadi tak kasih. Tikus pertama saya kasih, matinya 1 jam. Wah nggak boleh, karena dalam undang-undang pestisida itu racun itu boleh dikasihkan hama itu matinya lebih dari 2 jam. Itu saya tanya di literatur, kenapa racun ini kok harus mati 2 jam? Kok nggak boleh teksek gitu loh? Dulu ada yang endrim tahu Pak, yang endrim, Bapak sepuh tahu endrim. Itu kenapa dilarang pemerintah? Karena endrim ini begitu dimakan nggak sampai 10 menit mati Pak. Ini yang dilarang oleh pemerintah. Dan sekarang itu yang boleh di atas 2 jam, syukur 3 jam. Nah nanti tak cerita nih Pak, kenapa kok harus begitu. Saya bikin racun yang kedua lagi 2 jam baru mati. Nah yang ketiga 3 jam. Saya bikin formula lagi mati seminggu gak bosok Pak. Loh kok tadi ya mumi gitu loh. Ini yang saya takutkan jangan mumi ini, kan akhirnya menimbulkan limbah banyak. Nah akhirnya pada minggu ketiga Pak Samuror 1 minggu saya datang ke Pacitan bawa telur ada 20 kilo saya bawa. Orang tani tak ora tak ajari aku nongkrong nggo kono, salah aku dadi gawe Pak, iki racun iki. Di tempat Bu semua godok ndok. Lah napa Pak sarapan ndok? Bukan sarapan ndok. Iki godoken sik wis. Begitu air mendidih masuk, tapi setelah 4 menit saya angkat. Jadi jangan mateng. Jadi ndok setengah mateng gitu loh Pak. Setelah dingin,
ujungnya tak lubangi sedikit, tak masukin racun itu, terus tak isolasi, tak blek-blek, tak ke racun, isolasi. Terus satu kelompok Pak, nggak satu orang, satu kelompok tak suruh masang. Tikus itu celeng itu punya jalan yang tidak pernah lewat ngali Pak. Kalau jalannya ini ya ini, tidak akan pindah jalan. Wong tikus celeng sampean kayak jaring ini, mesti kayak jaring kan mesti pendapat sampean kan kena jaringnya. Oh brobos metu ngisore, isok brobos. Celengnya pinter Pak, makanya itu lulusannya SMA katanya orang Pacitan. Nah akhirnya racun yang kami berikan tadi, dan dengan syarat anaknya tidak boleh selama 1 minggu ke ladang. Nek sampai anakmu nang ladang mangan ndok, aku gak tanggung jawab. Ya toh Pak, kan cah cilik kan gak ngerti nemu ndok dipangan, mati kan urusan polisi saya. Nah akhirnya setelah dicoba itu saya pulang, Pak nanti perkembangan lapor. Telepon Pak jam 7 malam, Pak alhamdulillah ndok entek. Terus gimana? Tapi celengnya mboten enten nih Pak. Waduh, pikiran saya macam-macam, kok dipangan anak engko ono sing mati. Bukan celengnya tambah anak yang kena, jadi pikiran saya macam-macam. Besoknya dicari nggak ketemu lagi. 3 hari nggak ketemu celengnya Pak. Gelisah hati saya. Karena saya didesek kurang akal, tungguin seminggu Pak. Tuh kenapa Pak? Nunggu bosok. Alhamdulillah setelah 1 minggu ada yang di bawahnya bambu, ada ini dapat 50 ekor Pak. Minggu kedua saya kasih lagi dapat 100 ekor. Minggu ketiga tak tolak Pak. Pak saya ini bukan kampanye, bukan jadi pembunuh celeng saya. Iya kan? Nah akhirnya saya kasih pendidikan yang menguntungkan masyarakat, ya Pak ya. Tetapi tidak harus jadi pembunuh terus-terusan saya. Akhirnya pada waktu itu Pak, saya kasih tanaman yang nilainya lebih mahal daripada jagung. Celeng pasti sariawan kalau makan. Sariawan saya jamin. Celeng nggak akan doyan. Tanaman ini hasilnya mahal. Celeng ora doyan, nek celeng nekat mangan sariawan. Berobatin nanti gak harus, tanya celeng sendiri. Gitu Pak. Akhirnya saya kasih bibit porang Pak. Tahu porang Pak? Nah, porang. Nah sekarang kan porang kan nilainya kan tinggi. Wis gak wong nyolong Pak, wong sampean godhog yo berengen kabeh. Wong iso emprengen lambene kabeh. Sampean dar nek enggak ngerti carane yo berengen kabeh, apa meneh celeng sih gak sekolah. Biarpun lulusan SMA kan ngono tuh. Itu Pak. Jadi nanti banyaklah hal yang kita ambil. Jadi kalau masalah kesulitan masalah wereng, kita pengen sekali kalau Bapak ada kemauan, ya tiap kelompok ngirim wong siji tak sekolah ke, tak sekolahan orang bayar, tak kei ilmune isok gawe obate wereng. Seneng boten Pak? Berarti bane sampean tuku 200.000, wis sampean saiki kena wereng sampean gak ndek duit saiki. Nunggu sesuk golek duit dhisik. Sesuk tuku entek parine. Nggih boten? Jadi ke depan kita harus punya program. Begitu nandur pari, aku sudah siap obatnya wereng. Dan ini sampean simpan tempat dingin Pak, jangan di tempat panas. Karena ini bakteri. Kalau kena panas ini urip Pak, nek urip mangan. Nah ini harus kasih makan. Tuh yang pertama. Tuh yang kedua Pak sekarang. Saya mau tanya cara pemupukan Bapak sekarang. Bapak ini 1 hektar dipupuk urea berapa Pak? Ayo, kira-kira berapa Pak? 100 area itu berapa meter Pak? 1000 meter. 1 area 1000 ya. 1000 sama kayak pupuk urea pinten Pak? Seketeru itu berapa Pak? 700 meter. Kalau 1 hektar berapa ru? 1 hektar. Sing gak ada sawah sing rune rodok gede sapa? Sama tak ajak ngitung carane penggunaan pupuk. 250 ru.
Ya 250 ru. Itu cuma kasih pupuk urea berapa Pak? Sak kintal. Karo tengah kintal. Sak hektar pinten ru Pak? 1 hektar berapa ru? Berarti kalau 250 ru dikai sak kintal setengah. 700 berarti pirang kintal? 4. Enggak, 300, 500 is 300. 4,5, 450 kilo gitu. Itu ureanya. Terus TSP-nya, SP36-nya, gak pakai NPK. Ponkannya berapa? 1 sak 50 kilo. Terus ada tambahan lagi enggak? Nah. Terus sampean ponskanya apa namanya? Petroorganik ndamel mboten? Kenapa? Kenapa? Saya tanya kenapa enggak pakai? Napa? Oke. Sampean sering nganggo pupuk kandang. Terus sawah sampean saya kasih pupuk kandang, perbedaannya dengan Ponska. Aku enggak promosi Ponska loh Pak Lurah. Saya enggak promosi Ponska nggih, ampun salah nggih. Wis pupuk organik ngono ya, enggak usah nyebut merek ya. Kok sampean salah dikira aku dibayar karo Petro kok. Loh jenenge nyebut merek kok. Kampanye Petro. Iki pupuk organik, iki pupuk kandang. Saya iso bedakne pupuk kandang kali pupuk organik mboten? Ayo. Napa? Kotorane wedhus, kotorane ayam, kotorane sapi, pupuk kandang. Pupuk organik sing wis butiran. Bedane pupuk kandang kali pupuk organik napa? Nggih, mboten. Organik aja organik. Petroorganik. Bedane napa, Pak? Gini. Nyun sewu. Bapak selama ini makan nasi atau makan beras? Nasi, bukan beras toh. Nah, pupuk kandang itu beras, Pak. Pupuk organik ini nasi. Kenapa? Kalau pupuk kandang ini langsung saya bawa ke sawah, Bapak ingat, kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing ini mengandung bakteri yang berbahaya, Pak. Ada 2. Namanya E. coli. Yang kedua Salmonella. E. coli dan Salmonella ini cirinya biasanya kalau di nyon sewu Pak. Ini saya mohon maaf sekali, saya enggak nyinggung jenengan, saya mohon maaf. Wis nggonku dhewe wis desa kono tiba-tiba sampean tersinggung. Ini ilmu, Pak. Ilmu harus kita serap. Baik itu diterima enak atau enggak enak, itu ilmu, Pak. Rumah yang mepet dengan kandang sapi, nggih. Kandang kambing, kandang ayam. Begitu kita di ruang tamu kan bau, Pak. Teng gitu ya. Nah, ini bakteri ini mengikuti udara. Langsung saya menserap. Paru-paru dan jantung kita ini tiap hari diserang oleh bakteri E. coli dan Salmonella. Saya pernah ingat enggak? Nenek-nenek kita kalau sore itu muni, napasnya tuh, ada. Itu kena E. coli dan Salmonella, Pak. Pasti mburi untuk kandang sapi. Pasti. Saya biarpun nggak tahu. Leres mboten? Nah, itu berbahayanya kalau pupuk kandang langsung digawa nang sawah. Itu bakteri tetap ada. Yang kedua, pasti jangkrik banyak. Percaya mboten? Nggih. Pasti jangkrik banyak. Yang ketiga, tanduran sama tidak sehat. Kenapa? Karena pH-nya itu masih tinggi, Pak. Panas. Mesine dienggo nyuburno tapi panas, sampean bakar tiap hari. Panas, bukan panas matahari loh. Nah, berarti lah caranya piye, Pak? Mosok gak oleh. Caranya saya kasih cara yang bagus, Pak. Pupuk kandang itu sampean singkirkan, minggir, masuk jemek-jemek apa, sampean semprot dengan bakteri di komposer. Sret. Ditutup nang mboten aerob atau anaerob. Wis gak usah tak tutup, Pak.
Ya sudah, tiap pagi disemprot. Nanti baunya hilang, Pak. Bau letongnya hilang. Biarpun namanya cedak kandang, napasnya enak. Karena bakteri tidak akan lari kemana-mana, sudah mati. Ini masih agak basah mamel-mamel, saat gonang sawah, ora popo. Udah tidak akan panas lagi, karena sudah kita fermentasi. E. coli dan salmonella sudah mati, tinggal satu bakteri yang hidup. Namanya lactobacillus. Nah, lactobacillus ini adalah nanti fungsinya banyak. Nah, sekarang sebelum saya cerita fungsinya bakteri lactobacillus, saya akan cerita tentang pupuk organik tadi. Pak, saya lihat nyun sewu ya, Bapak ini menggunakan pupuk ini sudah berlebihan. Jadi tanah Bapak ini sebenarnya sakit, jenuh, wis loyo Pak tanah Bapak ini. Loh, kenapa jenuh? Ini perlu saya tambah lagi, betul ilmu ini Pak. Betul bosan toh? Tak ajari sih. Aku seneng, aku masuk kon ngajar sedina kuat aku Pak. Penggaweanku ngono. Tukang ini di kampus saya. Nah, pupuk organik tadi kenapa saya sarankan pada penjenengan? Ini tanah Pak. Misalnya titik nolnya tanah itu di sini ya. Tanah sampean itu posisinya minus 2% di sini Pak. Jadi dengan saman pupuk terus, saya berani. Upamaku tukang main, aku wani taruhan mbek sampean. Nek hasil iso HP aku wani taruhan. Nggak mungkin hasilnya banyak. Loh, kenapa? Tanah Bapak itu capek Pak. Sudah apa ya? Upama sampean ngono ngene lho. Sampean selama ini jadi misalnya kuli panggul nanggone pasar. 20 karung. Sesuk ngombe apa Mas jenenge? Ya yes, koyo ngono ki mau, aku gak nyebut merek kok salah maneh aku. Wis pokoknya obat kuat ngono ya Pak ya. Doping. Kuat 20 sak. Sesuk ngombe maneh 2 botol maneh. 30 sak. Hari ketiga kertek boyok sampean muni. Awak adem panas meriang. Ayo sampean suntikno sampai bokong sampean 10, 20 tusukan jarum saya jamin tidak akan waras. Saya jamin Pak, biarpun aku duduk dokter. Loh, kenapa? Wong niku panasnya karena saraf sampean kejepit kok disuntik. Diapakan? Diterapi Pak, di fisioterapi, kembalikan sarafnya ini. Loh Pak, nek wong kan sarafnya dibenakno. Hubungannya apa mbek tanah? Tanah sampean loro Pak, tanah sampean tuh sakit. Keracunan. Dari mana? Sampean tahu urea toh Pak? Urea tahu tuh? Urea nitrogennya berapa persen? 46, berarti tahu moco karunge. Lalu NPK, Ponska, N-nya berapa? 15, P, K. Sampean tahu nggak gunanya NPK itu apa? Ya gue kerabu Pak, ngerti nggih kerabu. Ngerti aku. N kanggo apa? Lha kok ana N nggih apa Pak? P nggih apa Pak? K nggih apa Pak? Kan harus tahu sampean. Pak tukang NPK, nggih apa Pak? Kerabu. Bener. Pertanyaan saya, fungsi N ini digawe apa? Fungsi P lho digawe apa? N ini adalah untuk pertumbuhan. Bapak harus tahu ini Pak. Makanya zaman Pak Rabu Urea kan hijau. Nah, P itu apa sih? P itu apa tuh Pak? P itu adalah fosfor. Kandungan kimianya apa? P2O5. Itu bahasa kimianya Pak. Ya. K itu kalium. Bahasa kimianya K2O. Untuk apa? Buah. P apa? Batang. N apa? Kesuburan, hijau daun. Jadi siapa harus paham, kita ajari insinyur di sana Pak. Ya. Nah, dari itu maka karena banyaknya NPK dan urea yang tidak diserap oleh padi tadi, kan jadi sisa toh Pak. Sisa mboten? Sisa numpuk, ngerabuk maneh, ditambahi maneh, numpuk maneh. Lama-lama tanah Bapak itu menjadi keras. Zaman biyen sampean bebunang sawah bleng ngono. Sampeyan to Pak. Lah sakniki sak pira saiki? Lho sampean jujur ya sak berapa sekarang? Enggak usah polok sama dia. Kenapa tanah Bapak itu keras? Kenapa keras? Porositas tanahnya sudah enggak ada.
Kenapa porositas nggak ada? Karena banyaknya racun. Porositas tanah itu untuk apa? Satu, untuk pernapasan. Kedua, untuk simpan air, Pak. Jadi kalau tanahnya gembur, mesti tanahnya nyimpen banyu. Nek tanahnya atas banyu sampai banyu ya lewat aja. Saya sarankan Bapak menggunakan pupuk organik. Kenapa Pak Cip gunakan pupuk organik? Pupuk organik itu ada fungsinya, ada 3 Pak. Fungsi daripada pupuk organik itu ada 3. 1, memperbaiki sifat tanah. Kedua, memperbaiki fisik tanah. Ketiga, memperbaiki kimia tanah. Sifat fisik kimia tanah. Kalau didandani pasti HP Pak. Itu tadi nanti begitu pupuk organik sama sebar nang sawah, bakteri Lactobacillus itu nyebar Pak. Nyebarnya kemana? Goleki sisa urea tadi digerogoti. Setelah digerogoti terjadi bahasa kimianya mikroorganisme. Oyot akar serabut padi itu nek iso ngomong ini, oh di sana ada makanan, oyote nyerot iki mau dikirim nang gone tengah oyot, dikirim nang batang padi itu kan ada serat-seratnya Pak. Itu ilmu pertanian namanya kambium. Lewat ke kambium dikasih godong. Dong godong masakan niki. Sehingga begitu Bapak ngerabuk seminggu kan hijau. Itu Pak. Jadi saya harapkan tanah Bapak rusak ini caranya gimana? Kalau Bapak biasa gunakan 4 kintal urea, saiki tekekno 200 kilo ae Pak. Sing 200 kilo ijolono pupuk organik dadi 500 kilo. Nanti lho Pak, nanti kan kurang. Nanti sampean oleh urea maneh teko jero tanah mau sing dibongkar mbek bakteri tadi disajikan ke tanaman padi sampean akan menjadi baik. Itu kalau Bapak rutin 5 tahun tanah sampean saya jamin gembur Pak semenita. Tenan ya. Akan kembali seperti dulu. Itu bahasa asingnya back to nature, kembali kepada alam sebelum keracunan. Nah itu Pak. Pun, ngene sekolah suwe-suwe engko sampean yo kesel ngrungokno. Sekarang tanya jawab. Usul-usul apa jenengan? Ayo kita diskusi kali kula. Monggo silakan. Silakan diminum airnya, aku ya tak ngombe.